Ternyata ada bukti kepemilikan tanah yang lain selain SHM. Adakah bukti kepemilikan tanah selain sertifikat? Jawabannya adalah ada, bila konteks pertanyaannya sebatas bukti kepemilikan. Namun bila konteks pertanyaannya adalah bukti kepemilikan yang memiliki kepastian hukum tetap, maka tidak ada jawaban selain sertifikat. Tidak percaya? Tengok saja Undang-Undang Pokok Agraria UPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16. Disebutkan bahwa hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Bukti otentik hak-hak yang disebutkan tadi didokumentasikan ke dalam sertifikat resmi yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik SHM, Sertifikat Hak Guna Bangunan SHGB, Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun SHSRS. Dari ketiga jenis sertifikat tersebut, SHM memiliki kedudukan hukum tertinggi. Legitimasinya diejawantahkan dalam UPA Pasal 20 Ayat 1. Disebutkan, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Jenis-jenis bukti kepemilikan tanah selain sertifikat. Namun, seperti telah disinggung sebelumnya, selain sertifikat ada pula sejumlah dokumen yang bisa dijadikan bukti kepemilikan atas tanah. Hanya saja kedudukannya di mata hukum tidak setinggi SHM maupun SHGB. Dokumen atau bukti kepemilikan tanah selain sertifikat itu ada banyak jenisnya, mulai dari girik hingga petok D. Agar lebih jelas, berikut ulasan lengkapnya. 1. Girik. Girik adalah surat tanah yang digunakan untuk keperluan perpajakan. Hanya saja, surat ini sering dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Tanah dengan surat tersebut lazim dikenal dengan istilah tanah girik. Sederhananya, tanah girik adalah tanah tanpa sertifikat resmi. Tanah girik biasanya didapatkan secara turun-temurun atau warisan. Namun, tidak sedikit pula yang diperoleh dari transaksi jual-beli. Karena statusnya sebagai surat pertanahan untuk keperluan perpajakan, pemilik tanah ini tetap diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan PBB. 2. Letter C. Letter C adalah surat tanah tradisional yang ada sejak zaman kolonial Belanda. Surat tanah ini dijadikan sebagai catatan perpajakan dan keterangan identitas atas tanah. Letter C dibuat oleh perangkat desa atau kelurahan setempat. Statusnya sama dengan tanah girik, yaitu tanah tanpa sertifikat resmi. Meski begitu, surat ini masih digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dalam transaksi jual-beli. Selain status hukumnya yang lemah, kekurangan lain dari tanah letter C adalah keterangan data yang dianggap kurang lengkap dan akurat. Pasalnya, pemeriksaan surat ini cenderung dilakukan asal-asalan. 3. Petok D. Surat keterangan atas tanah ini biasanya dibuat oleh kepala desa dan camat setempat. Di masa lalu, tepatnya sebelum UPA disahkan, petok D menjadi alat bukti kepemilikan tanah yang setara dengan sertifikat. Hanya saja, setelah terbitnya UPA, fungsi petok D berubah menjadi bukti pembayaran pajak tanah. Adapun dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962, disebutkan bahwa petok D adalah bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis, yaitu sertifikat hak milik SHM. 4. Surat hijau. Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin asing dengan istilah surat hijau. Maklum, karena surat ini sejatinya hanya berlaku di kota Surabaya. Sederhananya, surat hijau atau biasa orang Surabaya menyebutnya surat ijo, adalah hak pengelolaan lahan HPL yang diberikan pemerintah kota kepada orang yang menyewa lahan milik pemerintah kota. Alasan dokumen ini dikenal sebagai surat ijo adalah karena belangko surat tersebut berwarna hijau. Surat ijo dapat diperpanjang selama tanah yang disewakan tidak digunakan oleh pemerintah kota Pemkot Surabaya. 5. Eigendom verponding. Pada zaman kolonial Belanda, hak kepemilikan atas tanah dikenal dengan istilah eigendom. Hak tersebut dibedakan dalam dua jenis, yaitu eigendom biasa dan eigendom verponding. Eigendom biasa adalah hak kepemilikan tanah yang diberikan kepada orang Eropa dan Timur asing. Adapun untuk orang pribumi, hak milik atas tanahnya berupa agrarise eigendom. Eigendom verponding adalah hak kepemilikan tanah yang bisa dibuktikan dengan surat tagihan pajak. Sebab, verponding adalah surat tagihan pajak tanah dan atau bangunan pada zaman Hindia Belanda. Verponding sejatinya masih digunakan hingga saat ini,
tetapi berubah istilah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut SPPT PBB. Selain eigendom, ada pula beberapa surat atau bukti kepemilikan tanah di zaman Belanda seperti grondkaart, erfpacht, opstaal, hingga vroeggebruik. Meski berstatus produk lawas, nyatanya di lapangan masih ada sejumlah perjanjian jual-beli tanah yang menggunakan eigendom sebagai bukti kepemilikan. Namun mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, lahan dengan status eigendom bisa dikonversi ke SHM. Hal tersebut dapat kita lakukan selama pemohon masih tercatat sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut. Itulah jenis-jenis bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang wajib kita ketahui. Bila kamu memiliki tanah dengan bukti kepemilikan tersebut, ada baiknya untuk segera mengonversi surat itu ke SHM agar legal secara hukum.